Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta kami, penebus kami, dan gembala kami, perencana sempurna dalam kehidupan kami. Kami sekali lagi bersyukur kepadamu Bapa, kami bersyukur banyak, terima kasih oh Bapa. Kasih-Mu itu kepada kami melebihi pikiran manusia. Kasih-Mu kepada kami juga melebihi dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau Engkau masih memberi kepada kami hidup dan kesehatan dan pikiran yang terang sampai saat ini. Dan hari ini kami bisa beribadah kepadamu dari rumah kami masing-masing. Oh Bapa, kami bersyukur dan tiba saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan dan mendengarkan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menyucikan, mengurapi, melengkapi dan memakai hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Dan urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya juga Engkau berkenan melimpahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga, berlimpah-limpah ke atas kami, ke atas keluarga kami, ke atas segenap jemaat-Mu, ke atas pendengar-pendengar yang ikut mendengarkan firman Tuhan. Oh Bapa kami yang di surga, kami berdoa, kiranya anugerah Tuhan menjamah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yang sudah percaya Engkau teguhkan imannya, Engkau tumbuhkan kerohaniannya. Yang belum percaya, kiranya Engkau juga yang menjamah, supaya mereka membuat keputusan yang benar, yaitu dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan. Dan juga betul-betul ya Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Bapa kami yang di surga, angkatlah beban-beban yang berat dari anak-anak-Mu, dari hamba-hamba-Mu, dan Kau gantikan dengan damai, sukacita, kelegaan dari Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah segala rasa kesepian juga, Engkau gantikan dengan kehadiran Roh Kudus dan firman Tuhan. Roh Kudus mengendalikan kami semua dan ruangan yang kami tempati. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Katakan kepada keluarga saudara di rumah, selamat hari Minggu, selamat menikmati firman Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini didasarkan pada Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut,
pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia sekarang ini sedang dilanda kesedihan, dilanda kepanikan, dilanda kegelapan dan keputusasaan. Tetapi pada masa-masa Paskah ini, Tuhan memberikan petunjuk yang luar biasa. Hari ini, tema yang diberikan adalah sukacita dan iman seorang ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu ini justru mengalami sukacita yang besar, dan itu mengalahkan ketakutan mereka, mengatasi kesedihan mereka, mengatasi kepanikan mereka, dan keputusasaan mereka. Saudara dikasihi Tuhan, inilah juga supaya kita yang berbakti pada hari ini mengalami sukacita yang besar, dan juga mempunyai iman yang sama seperti ibu-ibu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, konteks ayat-ayat yang kita baca tadi, ada ibu-ibu atau wanita-wanita yang pergi ke kubur untuk mencari mayat Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, mengapa mereka pergi ke kubur mencari mayat Yesus? Karena memang hati mereka hancur lebur karena kesedihan yang tidak terkira, yaitu Yesus yang mereka harapkan betul-betul sebagai Mesias yang memberikan kebebasan, yang melepaskan mereka dari segala penderitaan, yang menghancurkan segala belenggu penjajahan dan belenggu-belenggu yang mengikat manusia. Ternyata Yesus itu mati dengan cara yang tragis, dan dia disiksa dengan sadis, dan juga mengalami kematian yang penuh dengan kehinaan dan sangat tragis. Maka wanita-wanita itu pergi ke kuburan membawa beban yang begitu berat, dan juga pertanyaan-pertanyaan, mengapa? Mengapa Yesus tidak berdaya, padahal bukankah dia adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama? Dan mengapa Allah tidak menunjukkan kuasanya yang tidak terbatas itu? Karena Yesus sudah menunjukkan kuasa Allah yang tidak terbatas itu sebelum dia disalibkan. Tetapi waktu dia disalibkan, dia seperti sama sekali tidak berdaya, bahkan sampai kepada waktu kematiannya, dan menyerahkan rohnya kepada Bapa di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua poin yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yaitu poin yang pertama adalah sukacita yang besar kalau kita mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus itu. Sama seperti ibu-ibu ini atau wanita-wanita yang biasa ini, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka memeluk kaki Yesus, dan mereka betul-betul mengalami sukacita yang besar. Mereka mengalami keselamatan, mereka mengalami pengampunan dosa, dan sukacita yang besar itulah yang mengatasi segala kesedihan, segala kepanikan, segala keputusasaan, dan segala kegelapan yang meliputi hati dan pikiran mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu poin yang pertama akan saya jelaskan, dan kemudian poin yang kedua nanti juga akan saya jelaskan, yaitu bahwa wanita ini, ibu-ibu ini mempunyai iman yang sederhana kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi iman yang sederhana itu sungguh-sungguh mereka letakkan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka mengalami keselamatan, dan itu tadi dengan segala buah-buahnya, sukacita, dan juga pengharapan yang kekal, hidup yang kekal, dan sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, saya mulai dengan poin yang pertama tadi, bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu akan mendatangkan sukacita yang besar, dan juga mendatangkan keselamatan dan pengampunan dosa, sehingga dengan sukacita yang besar itu bisa mengatasi juga
kesedihan kita, mengatasi kepanikan kita, mengatasi keputusasaan kita, mengatasi segala kegelapan yang melanda kehidupan kita yang percaya, yang kita hadapi sekarang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi itu kita bagaimana mengalaminya, yaitu dengan seperti ibu-ibu ini. Mereka ada kerinduan mencari Yesus, dan ada kerinduan untuk membawa segala beban-bebannya, pertanyaan-pertanyaan itu supaya dapat jawaban. Dan mereka mencari kepada Yesus, meskipun Yesus dicarinya di kuburan. Kemudian mereka bertemu dengan malaikat Tuhan. Itu peristiwa yang luar biasa, karena malaikat itu dikatakan wajahnya seperti kilat, dan juga pakaiannya itu seperti salju. Dan kemudian itu penjaga-penjaga, serdadu-serdadu Romawi itu, mereka begitu ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Lalu malaikat itu menggulingkan batu itu dan duduk di atas batu itu. Wanita-wanita itu mendengarkan perkataan malaikat itu, kamu jangan takut, karena aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit seperti yang dia sudah katakan sebelumnya. Dan kamu boleh lihat tempat dia dibaringkan dulu. Saudara yang dikasih ibu-ibu itu mendengar malaikat itu, kemudian malaikat bilang, kamu pergilah kepada murid-murid Yesus, katakan bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Itu ibu-ibu itu mengalami takut juga melihat malaikat itu, tapi ada sukacita karena Yesus itu ternyata sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, kemudian mereka lari ingin memberitahukan kepada murid-muridnya, tetapi Yesus menjumpai ibu-ibu itu, dan Yesus memberikan salam seperti biasanya, salam bagimu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada ibu-ibu itu sekali lagi, jangan takut. Kamu pergi kepada saudara-saudaraku, kepada murid-murid itu, beritahukan bahwa aku akan bertemu dengan mereka di Galilea. Nah, saudara dikasih kepada ibu-ibu itu, begitu melihat Yesus, mereka memeluk kaki Yesus, saudara, dan mereka diubahkan dari orang-orang yang tenggelam dalam kesedihan, dari orang-orang yang panik karena mengalami ketakutan yang luar biasa. Tadi orang-orang yang tadinya sudah putus asa dengan pengharapannya kepada Mesias yang dijanjikan itu, sekarang dengan kebangkitan Yesus itu mereka diubahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini juga yang diharapkan supaya saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau saudara mengaku sebagai orang Kristen, jangan hanya sekedar beragama Kristen, tetapi saudara harus mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu. Demikian juga saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan meskipun saudara bukan orang Kristen. Saudara, kalau saudara mengalami kebangkitan Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saudara juga akan mengalami apa yang dialami oleh ibu-ibu ini. Saudara, bagaimana caranya? Dengan percaya, saudara peluklah kaki Yesus. Saudara betul-betul membayangkan dengan iman memeluk kaki Yesus. Saudara, nah, pada waktu saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu, di dalam kerohanian itu, maka Tuhan Yesus akan mengubahkan saudara juga, akan memberikan sukacita yang besar, akan memberikan keselamatan, akan memberikan pengampunan dosa, dan saudara bisa mengatasi apapun masalah yang kita hadapi di dalam dunia yang fana ini, tidak menjadi masalah. Karena ada sukacita yang besar, ada sukacita yang kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ada keselamatan, ada pengampunan dosa, dan ada tentu saja penyertaan Tuhan. Nah, kemudian saudara, kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah bahwa ibu-ibu ini, wanita-wanita ini dengan iman yang sederhana kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, iman yang sederhana ini, saudara, yaitu betul-betul kita tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang iman Kristen, biasa kita hari Minggu mengikrarkan ada 12 pengakuan iman rasuli. Tetapi yang menjadi dasar dari iman Kristen itu sebenarnya dua yang betul-betul menjadi dasar. Yang pertama itu bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan untuk menebus dosa manusia sesuai dengan yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama. Artinya
bahwa Yesus betul-betul dia harus mati untuk menebus dosa umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di dalam perjanjian lama itu dengan berbagai cara dijelaskan tentang keharusan adanya korban dosa bagi umat manusia yang dulu dilambangkan dengan binatang, dan kemudian Mesias yang dijanjikan itu pun harus mati untuk menebus dosa umat manusia. Dan Yesus sendiri juga sudah mengatakan bahwa dia akan diserahkan kepada tangan orang berdosa, akan mati tetapi akan bangkit. Tetapi mereka masih belum memahami apa artinya bangkit dari antara orang mati itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah itu iman kepada pengorbanan Yesus di kayu salib itu sangat mendasar, karena itulah jaminan pengampunan dosa itu. Jadi saudara dikasihi saudara, jangan ragu-ragu untuk bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau perlu dengan menangisi dosa, dengan menangis dengan hati yang hancur, bahwa kita memang tidak layak, bahwa kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan pemberontakan, dan kita di situ betul-betul mau bertobat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya percaya cukup dengan iman yang sederhana, maka darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu menjadi jaminan pengampunan. Saudara akan mengalami bagaimana rasanya dosa diampuni. Beban yang sangat berat itu, karena beban yang paling berat adalah beban dosa. Beban dosa yang paling berat itu diangkat oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus itu, sehingga kita mengalami kedamaian abadi itu. Nah, saudara, itu percaya bahwa Yesus mati karena dosa kita, karena itu sesuai dengan Alkitab. Dan kemudian yang dasar yang kedua dari iman Kristen itu adalah bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati sesuai juga dengan nubuatan di dalam Alkitab. Karena kalau Yesus tidak bangkit, berarti juga tidak akan ada gereja. Kalau Yesus tidak bangkit, juga murid-murid itu akan tercerai-berai. Itu karena hanya 3 tahun Tuhan Yesus mengajar, dan sesudah itu mati dengan secara tragis di kayu salib dalam kehinaan. Siapa yang mau mengikut orang yang kalah? Tetapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus itu betul-betul dia bangkit dari antara mati, dan saksi-saksinya juga lebih dari 500 orang. Dan juga bukan itu saja, kuasanya masih bisa dirasakan bagi orang yang percaya. Nah, ini dengan iman yang percaya yang sederhana. Saudara mungkin imannya tidak besar, percaya tidak besar, tapi sungguh-sungguhlah percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati sesuai dengan Alkitab, baik perjanjian lama waktu itu dan sekarang ini di dalam perjanjian baru juga begitu jelas tentang kebangkitan Yesus, sehingga bahkan hari Minggu itu disebut hari Tuhan. Itu artinya hari Tuhan Yesus bangkit dari orang mati. Dulu mereka beribadah, orang Yahudi itu beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu. Tetapi orang Kristen awalnya beribadah pada hari Sabat juga. Tapi kemudian orang Kristen, kalau Yahudi itu 2 kali, yaitu ibadah Sabat dan ibadah hari Minggu. Tapi orang-orang Kristen yang bukan orang Yahudi hanya beribadah biasanya itu hari Minggu. Itu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi setiap hari orang Kristen beribadah. Karena apa, saudara? Karena itu Sabat dulu itu kan untuk orang yang baru belajar agama. 1 minggu cukup 1 kali. Tetapi orang Kristen karena mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beribadah setiap hari, kita bersabat setiap hari. Nah, saudara dikasihi Tuhan, maka itu iman yang sederhana dari ibu-ibu ini. Iman yang sederhana dari wanita-wanita itu yang membawa keselamatan yang kekal. Lalu saudara dikasihi Tuhan, itu sepertinya mata rohani mereka dibukakan untuk melihat pintu keabadian. Mereka dibukakan sehingga bisa melihat itu pintu hidup yang kekal, pengharapan yang abadi. Luar biasa, saudara. Saya juga dulu waktu pertama kali membaca, saya terpesona Yesus yang bangkit. Dan apalagi waktu kemudian saya baca Yesus naik ke sorga. Saudara, saya melihat pintu keabadian sudah dibuka. Pengharapan yang kekal sudah dibuka. Nah, saudara dikasihi Tuhan, itu sebagai kesimpulan itu 2. Yang pertama itu, kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara akan mendapatkan sukacita yang besar, mendapatkan keselamatan, pengampunan dosa. Dan yang kedua, saudara, kita bisa mendapatkannya dengan iman yang sederhana, seperti ibu-ibu, seperti wanita-wanita. Iman yang sederhana kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati karena dosa kita, dan yang sudah bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang kekal itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami
mohon kiranya Engkau menjamah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami juga dengan iman mau memeluk kaki Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan selikanlah mata rohani kami, supaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, supaya kami bisa melihat pintu keabadian sudah terbuka. Kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami serahkan segenap jemaat-Mu di dalam tangan anugerah dan kuasa-Mu. Masukkan ke dalam rencana-Mu yang terindah. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin.